Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Nursifa dari IKMC Angkatan 2020 dengan NIM 1001138202519 untuk memenuhi ujian tengah semester yang diberikan oleh Bu Desila Andarini, SKM MSc, yaitu mata kuliah analisis resiko keselamatan lingkungan di permukiman lahan basah. Pada kesempatan ini saya memilih juga materi yaitu analisis resiko keselamatan di permukiman lahan basah. Awalnya kita bakalan bertanya nih, apa sih itu permukiman lahan basah atau apa sih lahan basah itu sendiri? Nah, jadi di sini saya akan menjelasin nih, lahan basah itu terjadi di mana air bertemu dengan tanah. Nah, lahan basah ada di setiap negara dan di setiap zona iklim dari daerah kutub sampai ke daerah tropis dan dari dataran tinggi sampai daerah yang kering. Nah, di setiap wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, tergenang air yang dangkal baik sebagian atau keseluruhannya itu juga disebut dengan lahan basah. Genangan air yang bersifat permanen, terus-menerus atau musiman, baik berupa air diam atau mengalir, baik berupa air tawar, air payau, maupun air asin, itu juga termasuk ke dalam lahan basah. Dan juga ada yaitu dimana ya terbentuknya secara alami maupun buatan manusia. Lahan basah itu beda loh dari perairan. Sebelum kita beralih ke lahan basah itu berbeda dengan perairan, di sini ada nih menurut ahli, yaitu pengertian lahan basah berdasarkan Medley 1986. Lahan basah adalah salah satu istilah tentang ekosistem yang kemudian pembentukannya didominasi oleh air dan ciri serta prosesnya juga dikendalikan air. Nah, Medley sendiri menambahkan kembali bahwa wetland atau lahan basah adalah suatu tempat yang tergolong cukup basah selama waktu yang tergolong cukup panjang untuk pengembangan vegetasi serta organisme lain yang harus beradaptasi khusus. Nah, lahan basah tersebut didefinisikan berdasarkan 3 parameter, yaitu meliputi vegetasi hidrofitik, hidrologi, serta tanah hidrik. Nah, jadi kan tadi udah disebutin tuh lahan basah bukanlah perairan. Nah, kenapa sih lahan basah itu bukan perairan? Di sini ada nih 4 poinnya bakal aku jelasin. Jadi, yang pertama itu lahan basah umumnya bercirikan tinggi muka air yang dangkal, dekat dengan permukaan tanah, memiliki jenis tumbuhan yang khas. Tumbuhan yang khasnya itu kayak teratai, terus gelaga, mending, ulingi, atau bakung. Terus berdasarkan sifat dan ciri-cirinya tersebut, lahan basah kerap disebut juga sebagai wilayah peralihan antara dataran dan perairan. Jadi bukanlah perairan tapi peralihan antara daratan dan perairan. Kita bakalan bahas tentang jenis lahan basah. Nah, lahan basah sendiri itu memiliki 2 jenis, yaitu lahan basah alami dan lahan basah buatan. Lahan basah yang rawa nih yang kita bahas. Rawa ini merupakan genangan air yang alamiah, terjadi secara musiman ataupun terus-menerus karena terhambatnya drainase. Nah, rawa juga merupakan pembersihan alami yang dapat mencegah adanya polusi ataupun pencemaran lingkungan. Hutan rawa air tawar atau banjir hutan adalah hutan yang tergenang oleh air tawar, baik secara permanen maupun musiman yang biasanya terjadi di sepanjang hilir sungai dan sekitar danau air tawar. Hutan rawa gambut atau rawa hutan adalah hutan yang tanahnya tergenang air dan permukaannya ditutupi oleh vegetasi maksud saya yang melapuk, yang dari waktu ke waktu menciptakan lapisan tebal gambut yang bersifat asam. Berikutnya ada paya-paya atau paya merupakan hamparan lahan yang luas seperti lapangan dan tergenang air di sepanjang waktunya. Banyak orang yang menyebut paya ini sebagai rawa dangkal karena genangan air dangkal dan dapat dilalui
Umumnya genangan air di paya berupa air tawar, payau, maupun air asin. Yang berikutnya ada gambut nih. Pasti udah nggak asing lagi sama gambut juga sih ya. Gambut ini adalah sejenis tanah yang berbentuk karena adanya akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang telah membusuk, sehingga bahan organik yang dikandungnya tergolong sangat tinggi. Sebagai salah satu bahan organik, gambut dapat digunakan sebagai sumber energi yang dapat berguna bagi kehidupan di sekitarnya. Karakter tanah tersebut membuat lahan gambut semakin berkurang karena adanya perubahan fungsi lahan menjadi lahan perkebunan. Yang terakhir nih, yang bakalan aku bahas di sini yaitu riparian. Apa sih riparian itu? Riparian adalah wilayah peralihan antara daratan dengan sungai. Riparian memiliki karakteristik yang khas karena berupa paduan antara daratan dan perairan. Wilayah riparian mempunyai peranan yang penting dari segi ekologi, pengelolaan lingkungan, dan rekayasa sipil. Berikutnya nih, kita bahas lahan basah buatan. Lahan basah buatan itu merupakan lahan basah yang hasil dari rancangan manusia yang terdiri dari hewan, air, tanaman. Nah, lahan ini merupakan rawa alami yang kemudian dimanfaatkan manusia. Biasanya didesain di wilayah ini digunakan untuk pemulihan air yang tercemar dengan optimalisasi proses-proses fisika, biologi, dan kimia. Contohnya itu seperti waduk, sawah, saluran irigasi, dan juga kolam atau tabek. Untuk lahan basah di Indonesia sendiri itu bagaimana sih ya? Lahan basah di Indonesia itu total luas lahannya basah ini mengalami pengurangan loh teman-teman. Jadi sejak lama lahan basah banyak beralih fungsi sebagai daerah permukiman, pertanian, dan eksploitasi lainnya. Nah, untuk menyelamatkan lahan basah ini di seluruh dunia, pada 2 Februari 1971 di kota Ramsar, Iran, disepakatilah perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan. Nah, perjanjian ini dikenal sebagai Konvensi Ramsar atau The Convention of Wetlands of International Importance Explicitly as Waterfall Habitat. Nah, Indonesia pun telah meratifikasi konvensi ini melalui keputusan Presiden RI nomor 48 tahun 1991. Selain itu, pada setiap tahunnya ada diadakan peringatan Hari Lahan Sedunia atau World Wetlands Day. Untuk di Sumatera Selatan sendiri, itu lahan hutan rawa di Provinsi Sumatera Selatan seluas 87,017 km persegi tersebar di beberapa daerah bagian timur, mulai dari Kabupaten Musirawas, Muba, Oki, Muara Enim, dan sampai ke Banyuasin. Nah, sebagian besar lahan rawa tersebut sekitar 1,42 juta hektar merupakan lahan rawa gambut. Materi yang terakhir yaitu resiko bahayanya. Nah, resiko bahayanya ini ada banyak loh teman-teman. Jadi hutan rawa gambut ini merupakan salah satu tipe lahan basah yang paling terancam dengan tekanan berbagai aktivitas atau segala macam aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Nah, kemarau panjangnya terjadi setiap tahun kan. Jadi setelah menyebabkan lahan rawa gambut terbakar akibat kesalahan manusia dan menyebabkan bencana kabut asap yang menyebabkan banyak kerugian dari berbagai sektor, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan juga hampir terjadi nih setiap tahunnya ketika musim kemarau tiba. Nah, kabut asap pun menyerang sejumlah wilayah yang tersebar luas mulai dari Lampung, Jambi, Padang, Riau, dan hingga ke Sumatera Utara. Wilayah yang paling banyak mengalami kebakaran adalah lahan rawa gambut. Nah, bencana kebakaran hutan rawa gambut dan kabut asap telah menimbulkan banyak banget nih kerugian bagi masyarakat secara luas. Cukup sampai di sini pemaparan yang telah saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.